Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Stefania Sukma dengan NIM 2250311010. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang sudah ditugaskan untuk memenuhi ujian tengah semester aplikasi Keteknik Sipilan 1. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan poin ketiga dan keempat. Eh, untuk yang pertama itu kita Hmm, untuk poin ketiga dulu ya, yaitu penjelasan mengenai ekstrak data klimatologi menggunakan aplikasi Klimat. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini itu aplikasinya untuk mendapatkan wilayah yang akan kita gunakan. Jadi, kita ini ya, kita cari untuk country-nya itu Indonesia. Lalu kita klik display all station. Nah, untuk di sini itu kita pilih ya wilayahnya sesuai dengan lokasi bendung rencana. Nah, jadi bencana rencana bendung yang saya akan buat di sini itu bendung Sidila Nitano. Lokasinya tuh perkiraan ada di sini ya. Nah, ini untuk lokasinya. Jadi kita eh, ke export, lalu kita ke export. Setelah itu kita export .pen dan .cli file. Nah, lalu kita klik OK. Setelah itu kita close aja ya untuk aplikasi Klimotnya. Setelah itu untuk poin 4-nya itu adalah penjelasan analisis evapotranspirasi dan hujan efektif menggunakan aplikasi Cropwat. Nah, untuk poin 4 jadi kita menggunakan aplikasi Cropwat. Nah, di sini kita klik OK ya. Untuk pertama-tama, jadi kita ke setting terlebih dahulu. Lalu klik option. Di sini kita klik yang rest to FAO. Nah, udah. Terus setelah itu kita ke irrigation timingnya. Kita ganti ke yang ini ya. Yang irrigate at fixed interval stage per stage. Nah, untuk harinya kita ganti semua menjadi 3 hari. Lalu untuk irrigation aplikasinya itu kita abaikan saja ya seperti ini. Lalu untuk irrigation efisiensinya itu kita ganti menjadi 68 pada irigasi permukaannya. Nah, terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik climate ini. Untuk climate ini merupakan data iklim ya. Untuk mencari data iklimnya. Yang pertama kita klik open. Lalu kita ke folder yang tadi sudah kita save ya. Data dari Klimwat itu, data wilayahnya. Dan di sini kita menggunakan yang sama aja ya ini. Kita gunakan yang ini. Nah, untuk locationnya kita boleh ganti, bisa diganti dengan Nah, setelah itu ini akan keluar ya eh, data curah hujannya, data iklim, sorry, data iklimnya ini akan keluar. Nah, setelah itu kita ke data curah hujan ya. Lalu ini kita tambahkan lagi.
Untuk filenya juga sama seperti yang tadi, data wilayahnya, masukkan data wilayahnya itu untuk menentukan curah hujan. Nah, jadi kita harus memasukkan data wilayahnya, klik open. Nah, ini hasil dari curah hujan di Kabupaten Panalui Utara, Sumatera Utara. Nah, lalu selanjutnya kita ke crop. Crop ini itu data tanaman ya. Data tanaman kita langsung saja tambahkan data open. Lalu kita tambahkan ini yang beras ya, rice. Nah, setelah itu ini akan keluar hasilnya untuk tanaman yang akan kita gunakan. Nah, kemudian ini hasilnya. Tadi yang kita gunakan itu kan beras. Nah, kemudian hasilnya ini dari analisis data tanamannya. Kita bisa dilihat di sini. Lalu kita ke soil. Untuk soilnya ini kita tambahkan data lagi, lalu kita menggunakan yang black clay soil ya. Nah, setelah itu ini hasil analisis tanahnya. Lalu kita loncat ke crop pattern. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Sini ada crop file, ada crop name, planting date, sama harvest date dan area. Nah, kita bisa langsung memasukkan untuk crop file ini kita pakai yang FAO ya. Lalu kita pilih yang rice. Nah, ini. Lalu kita pilih yang rice lagi, yang kedua. Lalu yang ketiga ini kita menggunakan yang ini groundnut. Nah, jadi untuk kenapa pakai 3 profilnya? Karena ini merupakan 3 periode selama 1 tahun. Nah, untuk planting date ini saya akan ganti ya untuk yang nomor 2 ini, karena planting date ini 1 hari setelah harvest date yang sebelumnya gitu. Jadi kita coba ya untuk ganti. Jadi kalau misalkan harvest date-nya ini 28/08, berarti bedanya 1 hari ya, berarti tanggal 29 bulan 8. Nah, otomatis si harvest date ini berubah ya. Lalu kita ini lagi, edit lagi, berarti jadi 27 bulan 9. Untuk areanya ini saya pakai yang 35% karena padi ini juga sama 35%, dan untuk ini saya isinya 30% karena palawija. Oke, kalau sudah ini kita ke sini ke CWR. Nah, ini udah keluar si CWR ini adalah kebutuhan air tanamannya. Bisa dilihat di sini untuk irigasinya, di sini rata-ratanya itu 312,2. Nah, langsung saja kita ke schedule. Nah, untuk schedule ini kita bisa lihat ya penjadwalan irigasinya. Nah, ini bisa dilihat juga total
gross irrigation-nya itu 958,9 mm. Nah, terus untuk total-total yang lainnya kita bisa lihat ya, untuk total net irrigation-nya 671,2 mm. Nah, lalu selanjutnya kita ke skema. Nah, ini skemanya masih error ya. Di errornya itu di cropping pattern-nya. Coba kita cek dulu. Kita ganti ya untuk ininya ganti jadi beans aja. Lalu kita cek lagi skemnya. Nah, ini sudah keluar ya untuk skemanya. Nah, skema ini itu pada section 1 di irigasi permukaan. Untuk untuk schedule-nya, ini di sini kita bisa lihat ya untuk chart-nya. Nah, ini untuk chart schedule-nya. Ini kita bisa lihat ridikan. Nah, hasilnya jadi akan seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.